Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas anugerah-Mu hari ini kepada kehidupan kami. Kami boleh menjalani hari-hari kami. Kami boleh beraktivitas walaupun dalam suasana keterbatasan yang terjadi dalam negara kami ini. Kau lindungi kami, Kau berikan kami kesehatan dan kesempatan untuk bersekutu bersama keluarga kami dalam kebaktian rumah tangga, untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang memberikan roh pengertian kepada kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau, kami sudah layak untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita di kebaktian rumah tangga malam ini tertulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Yohanes yang sedang terkurung di sebuah pulau terpencil diberikan Allah penglihatan atas hari penghakiman dunia ini. Secara khusus pasal yang ke-7 ini, Yohanes melihat dalam penglihatannya ada 4 orang malaikat berdiri di setiap penjuru mata angin. Mereka bersiap melakukan tugas untuk menghancurkan bumi dan segala isinya, sebab sudah tiba waktunya masa penghakiman. Tetapi sebelum itu terjadi, ada seorang malaikat datang dari arah timur, dari arah matahari terbit, menyuarakan bahwa penghancuran bumi ini ditunda dulu sebelum dia memateraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Lalu setelah dimateraikan, keempat malaikat yang berada atau yang berdiri di 4 penjuru mata angin itu dipersilahkan menghancurkan bumi ini. Firman Tuhan hari ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah akan menghakimi dunia ini. Artinya termasuk manusia, termasuk alam ciptaan ini. Tetapi ada yang diselamatkan Allah, yaitu hamba-hamba Allah.
Hamba-hamba artinya adalah orang-orang yang taat dalam hidupnya kepada Allah. Orang-orang yang berserah kepada Allah. Itulah yang akan dimeteraikan, itulah yang akan diselamatkan oleh Allah pada masa penghakiman tersebut. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkedudukan, berkuasa, orang-orang yang menumpuk hartanya di dunia ini dan memakainya untuk menindas orang lain, itu akan juga dihancurkan oleh Allah. Orang-orang yang pada waktu itu atau pada waktu ini yang tidak bisa hancur menurut pikiran manusia, yang tidak bisa dihakimi menurut pikiran manusia, sebagaimana simbol dari laut, sebagaimana simbol dari angin, sebagaimana simbol dari pohon-pohon, itu juga akan dihancurkan oleh Allah. Itu juga akan dihakimi oleh Allah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang pertama adalah ada waktunya, ada masanya dunia ini akan dihakimi oleh Allah. Melalui 4 malaikat yang berdiri di setiap penjuru mata angin yang hendak merusak dunia ini, nyatalah pesan Allah kepada kita bahwa segala yang diciptakan Allah ada waktunya, ada masanya. Dia tidak kekal, dia tidak hidup selamanya. Ada nanti waktunya dia akan dihakimi. Ada masanya Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya menjadi berkat kepada manusia. Tetapi ada juga masanya, ada juga waktunya bahwa alam ini bisa menjadi hukuman, bisa menjadi alat-alat untuk menghukum manusia. Hanya orang yang diselamatkan Allah lah, yaitu yang dimateraikan, yang memperoleh keselamatan. Melalui bagian ini dipesankan kepada kita, yaitu peliharalah alam ciptaan ini supaya menjadi berkat bagi kita. Allah menugaskan manusia ketika hari penciptaan supaya manusia memelihara, menjaga alam ciptaan ini supaya menjadi berkat bagi manusia. Tapi ingat, itu ada masanya. Ketika manusia tidak taat, ketika manusia memberontak kepada Allah, alam bisa berubah menjadi hukuman bagi manusia. Oleh karena itu, kembalilah ke tugas kita, kembalilah ke kodrat kita sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah. Kita boleh mengambil dari alam untuk kebutuhan kita, tetapi jangan hanya mengambil. Kita juga harus memberi kepada Allah.
Ambil satu pohon, mendirikan rumah. Tapi jangan lupa, tanam 2, 3, 4, dan seterusnya bibit pohon supaya berkelanjutan. Kita membutuhkan alam ini, kelolalah sebaik mungkin. Kita membutuhkan air ini, jangan racuni. Kita membutuhkan udara ini, jangan cemari. Kita membutuhkan hasil tanah, olahlah, jangan racuni. Jadi ada di tangan kita. Apakah dunia ini menjadi berkat untuk kehidupan kita atau menjadi hukuman untuk hidup kita? Kita yang menentukan. Kalau menjadi berkat, kelolalah dengan sebaik mungkin. Jangan hanya mengambil tetapi juga memberi. Tetapi ketika alam ini menjadi hukuman, sebagaimana sudah terjadi dalam hari-hari kita, maka kita akan binasa. Yang kedua yang disampaikan firman Tuhan untuk kita dalam bagian ini adalah ada masanya kita hidup di dunia ini, dan itu menjadi suatu kepastian bagi kita bahwa manusia tidak hidup kekal di dunia ini. Semuanya ada waktunya. Semuanya akan dihakimi tanpa terkecuali. Kita boleh berkuasa di dunia ini. Kita boleh berkedudukan di dunia ini. Kita boleh menumpuk harta di dunia ini. Tetapi ingat, semuanya tidak menjamin bahwa kita hidup kekal di dunia ini. Tetapi ingat, semuanya itu tidak menjamin bahwa kita lepas dari penghakiman, bahwa kita memperoleh keselamatan. Ada waktunya nanti masa hidup kita di dunia ini habis, lalu kita akan dihakimi. Bukankah orang yang berkedudukan, orang yang kaya raya, orang yang berpangkat pernah jatuh sakit? Mampukah kekayaan, kedudukan, pangkat dan sebagainya yang kita miliki menambah satu hasta saja dalam hidup kita, atau bahkan satu detik pun dalam hari-hari kita? Melalui apa yang dimiliki kita, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan. Apa yang kita miliki hanyalah sebagai perantara. Allah lah yang menjadi sumber. Jadi ketika kita beranggapan bahwa kita tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dihakimi karena kita punya kedudukan, harta dan sebagainya, hati-hati. Ini yang diperingatkan firman Tuhan. Pohon, laut, angin adalah simbol bagi orang-orang yang berkuasa pada waktu itu, bagi orang-orang yang dianggap tidak bisa dihancurkan. Tetapi melalui penglihatan Yohanes, Tuhan sampaikan kepada kita bahwa orang-orang seperti itu juga akan dihakimi, akan dihancurkan ketika dia tidak menjadi hamba Allah. Jemaat yang terkasih, kalau kita mengingat bahwa hidup kita sebentar lagi di dunia ini,
Atau kalau kita mengingat, mungkin saja besok atau nanti saya akan mati, lalu saya akan dihakimi, maka kesadaran itu akan mengubah hidup kita semakin baik, semakin dekat kepada Allah. Kita akan mempergunakan waktu yang ada semakin baik, seturut kehendak Allah. Sebab kita tahu ketika hidup kita sudah habis di dunia ini, maka kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Sebagaimana yang diucapkan dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sebab sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Iman yang terkasih, yang kedua yang hendak disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah orang taat akan diselamatkan. Orang taat akan diselamatkan. Melalui firman Tuhan hari ini jelaslah kepada kita bahwa tidak semua yang hidup di dunia ini memperoleh keselamatan. Walaupun keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang melalui darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Hanya hamba-hamba Allah lah yang akan diselamatkan, sebab hamba-hamba Allah itu akan dimateraikan dengan materai keselamatan. Hamba artinya seseorang yang selama hidupnya menyerahkan dirinya kepada tuannya, yaitu pemilik dia. Hamba artinya seseorang yang mempercayakan dirinya, kehidupannya akan perlindungan penyertaan tuannya. Kalau kita merasa hamba Allah, maka kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan hari-hari kita, berserah kepada Allah, bahwa Allah sanggup menyertai, melindungi, memberkati, memberikan kebutuhan kepada kita. Dan orang-orang seperti inilah yang memperoleh keselamatan. Pertanyaannya, apakah kita termasuk golongan hamba Allah? Jangan-jangan kita hidup di dunia ini hanya jerih lelahnya saja. Kita capek selama hidup bekerja, dan upah kita hanya kecapeannya saja. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kalaupun kita capek di dunia ini, kalaupun kita berjuang di dunia ini, perjuangan kecapaian kita jangan sia-sia. Melalui perjuangan, melalui kecapaian kita di dunia ini, kita memperoleh keselamatan yang abadi. Sebab orang yang diselamatkan tidak akan mengalami penderitaan, tidak mengalami ratap tangis kelak di kerajaan Allah. Jadilah hamba-hamba Allah yang meyakini penyertaan Allah, yang melakukan tugas dari Allah, yang mengimani Allah dalam hidupnya.
Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami supaya kami mengelola dunia ini, mengelola alam ciptaan ini, supaya tidak berbalik menjadi hukuman kepada kehidupan kami. Melalui alam ciptaan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, tersalurkan berkat kebutuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami supaya jangan hanya mengambil dari alam ciptaan ini, tetapi juga memberi dengan merawat, dengan memelihara. Firman-Mu juga mengingatkan kami bahwa kami tidak hidup kekal di dunia ini. Ada waktunya, ada masanya kami hidup di dunia ini dan dihakimi. Ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, bahwa hari-hari kami semakin dekat kepada masa penghakiman, sehingga setiap waktu yang telah Engkau anugerahkan kepada kehidupan kami pakai dengan baik, kami pergunakan seturut kehendak. Kalaupun kami punya kedudukan, kalaupun kami punya kuasa, kalaupun kami punya pangkat, harta di dunia ini, ajarkan kami untuk mempergunakannya seturut kehendak. Ajarkan kami bahwa semuanya itu berasal dari kuasa-Mu, berasal dari berkat-Mu ya Tuhan kepada kehidupan kami, supaya kami melakukannya saluran berkat bagi orang-orang lain. Berkati kehidupan kami Tuhan, menjalani hari-hari kami, menghadapi suasana situasi kehidupan kami saat ini. Ajari kami untuk beradaptasi, tetap dengan menjaga kesehatan kami. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa kepada saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang berjuang memperoleh kesembuhan. Ulurkan kuat tangan kuasa-Mu, memberikan kesembuhan kepada anak-anak kami. Berkati mereka dalam proses studinya, walaupun saat ini masih di rumah, memperoleh pengetahuan yang baik, bekal mereka mencapai cita-citanya. Kepada anak-anak kami yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, berkati mereka ya Tuhan, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang bijaksana, terlebih anak-anak yang beriman. Kami berdoa juga kepada saudara-saudari kami yang kesulitan ekonomi saat ini. Kau ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuat tangan kuasa-Mu mampu memberikan kebutuhan, kehidupan kepada saudara-saudari kami. Dengarkan seruan kami, dengarkan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.